datang menyerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diizinkan untuk dapat bertemu bersama-sama, sudah siap, sudah bergabung bersama kita. Untuk perkenalkan diri, kita barangkali seperti anjuran Ma'i tadi, kita minta saja beliau langsung menyebutkan identitas beliau agar kita semua tahu dan maklum adanya. Itu sekalian saja, karena kita ini adalah kalam, kajian Islam. Sebelum kita masuk nanti ke acara tanya jawab, kan didahului dengan ceramah yang disampaikan oleh Buya langsung. Untuk itu, sebelum ceramahnya, sebelum tausiah disampaikan, mohon kiranya Buya Junaidi dan Sinarosati untuk memperkenalkan diri sedikit agar kita semua tahu, bagi yang barangkali yang agak jauh, yang angkatannya agak jauh, belum kenal. Nah, untuk itu silakan Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam ini di ruang Zoom. Walau kita berada di daerah yang berjauhan, tapi kita satu majelis sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ini memberikan banyak manfaat kepada kita, dan yang pasti silaturahim kita tentu makin kuat. Kan dijale sore Pak Sikom? Jale. Oke. Kemudian tentu saja kita berharap kita bisa saling sharing di sini, saling berbagi pengalaman agar kita bisa lebih baik lagi dalam menjalankan agama kita. Selawat dan salam kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kita semua yang hadir dalam kesempatan ini, ada guru saya Pak Mas yang telah hadir sejak awal, yang lah nampak anak tuanya gigi nak tahu itu. Dah 70 Pak. Alhamdulillah. Dan kita semua karena jemaahnya baru 9 baru kan, 8, 9. Kebetulan dua ibu-ibu sama. Ya. Bu Yur.
Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada DPP UES yang telah menggagas acara ini. Kalau tidak salah kalam dia, kajian Islam. Ya. Yang melibatkan semua kita, yang beberapa kesempatan saya lihat informasinya, tapi mohon maaf saya belum bisa bergabung. Baru dalam kesempatan ini bisa bersama-sama. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini bukan berceramah seperti biasa. Ini lebih sering lebih kepada berbagi, sharing di antara kita, karena nanti kita akan saling saling bertanya, saling menjawab. Nah, jadi tidak dalam konteks mengajar dan lain sebagainya. Apalagi di sini kita semua orang-orang yang mendalami agama dengan kesempatan dan keadaan kita masing-masing. Mungkin kebetulan saya termasuk yang tetap di jalur formal, mungkin itu saja. Saya yakin yang lain tetap mendalami agama. Saya kemarin tuh kaget melihat dan mendengar ceramahnya Pak Sekum ini kan. Hebat loh beliau mas. Buya gitu kan. Mulai yang panjang jangkui yang kalah mulai kan. Jadi dalam kesempatan ini kita berbagi berkaitan dengan itu. Kalau dicari dari yang hadir, mungkin tidak ada yang kapati berkenalan, kenapa? Kenalan riwayat pendidikan. Bisa. Iya. Apalagi untuk tahun 97 sampai 2001 saya sempat tinggal di Jakarta. Sempat keliling-keliling bawa kota amal kan, jadi Wacok Osuo. Jadi tidak ada yang kita tidak bersilaturahim sebelumnya. Berkaitan dengan pendidikan juga tidak ada yang tidak tahu, apalagi guru saya Pak Mas sangat tahu. Saya sama beliau 3 tahun dulu di Pulau Kunjung dan selalu memantau sampai sekarang. Sekarang ini saya dikurung di Padang. Jadi setengah pengangguran sekarang Pak Sekum. Setengah pengangguran. Ya, banyak di rumah daripada pergi ke kantor kan. Kebetulan kampus ditutup untuk kegiatan pendidikan sejak 2 bulan yang lalu. Jadi kalau ada rape, kalau ada surat-surat yang ditandatangan, kalau ada kegiatan keuangan baru ke kantor. Jadi setengah pengangguran. Beraktivitas di YIN sekarang UIN yang rektornya teman Pak Haji Saiful, Pak Profesor Eka Putra Wirman. Saya kebetulan sekarang memimpin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebagai dekan. Cukup itu enggak? Ada lagi? Cukup enggak? Lah Buya, apa-apa. Silakan Buya. Ya. Dalam kesempatan malam ini sebelumnya diberitahu bahwa kita membahas, situ disebut Idul Fitri bagi pemenang. Idul Fitri bagi pemenang.
saya mencoba memaknai judul ini kan. Jadi mungkin maksudnya bahwasanya yang paling berhak atau mungkin yang satu-satunya berhak atau yang paling berhak lah terhadap Idul Fitri itu adalah orang-orang yang menang. Atau mungkin yang paling bisa menikmati itu adalah orang-orang yang masuk kategori menang. Atau mungkin juga orang yang sampai ke Idul Fitri itu adalah orang-orang yang menang. Atau orang yang berada di jalur kemenangan. Jadi berbagai kemungkinan maksud yang diinginkan oleh panitia sehingga judul ini dibahas. Namun dari semua kemungkinan makna itu, yang jelas Idul Fitri itu tempatnya orang-orang yang menang, tempatnya orang-orang yang berhak menang, tempatnya orang yang berada di jalur kemenangan dan sebagainya. Tentu dalam hal ini kita perlu segarkan kembali ingatan kita tentang Idul Fitri itu. Bahwasanya Idul Fitri itu sebagaimana yang kita pahami sebelumnya kan berarti kembali suci. Sebenarnya ada dua makna di situ. Id itu kan dari ada ya'udu, artinya kembali, balik, pulang. Fitri itu ada yang memahami dengan kembali berbuka. Jadi Idul Fitri itu hari di mana kita tidak lagi berpuasa, tapi kembali seperti biasa berbuka. Makanya Nabi sebelum berangkat salat Id di Idul Fitri itu makan beberapa butir kurma. Atau dalam hadis lain juga disebutkan dalam bilangan ganjil yang menunjukkan mulai hari itu tidak lagi berpuasa. Sudah iftar, sudah berbuka. Kan? Itu salah satu makna dari kalimat Idul Fitri itu. Hari di mana kaum muslimin yang sebulan Ramadan itu selalu berpuasa, mulai hari itu dia berbuka. Kemudian yang kedua, dan ini yang substansial dan yang kita pahami selama ini, adalah kembali suci, kembali ke fitrah. Fitrah itu sebagaimana yang kita baca di awal tadi, di surat Ar-Rum ayat 30 itu, fitrah di mana manusia ini sebenarnya pada dasarnya orang baik, orang yang beragama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, agama Islam. Nah, itulah dia fitrah. Yang dengan fitrah itulah manusia diciptakan. Di pada dasarnya manusia itu dia sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan memang formatnya begitu. Dia itu pada dasarnya adalah fitrah. Pada dasarnya dia adalah orang yang senang, cenderung aslinya itu patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu la tabdila li khalqillah. Tidak akan pernah berubah fitrah itu. Walaupun dia sekarang orang-orang yang mungkin banyak perilakunya yang menyimpang, tapi fitrah itu tetap ada. Cuma kemungkinan agak meredup, agak tertutup, tapi ingat dia tetap saja ada. Makanya di situ Allah menyuruh nabinya itu tidak boleh putus asa berdakwah itu untuk kembali membongkar yang terkubur itu. Saya pernah jadi guru ngaji dulu ketika kuliah kan di Padang itu. Saya tinggal di masjid di depan asrama tentara itu. Ada orang tuanya yang mengantarkan anaknya ngaji itu. Dia preman kan. Dia katakan,
Ustadz, anak saya ini diajar mengaji dan lain sebagainya agar dia tidak seperti saya. Itu kan tandanya fitrahnya itu tetap hidup, tetap ada. Walau kemudian seringkali tertutup kan? Karena hal-hal yang melingkupinya. Jadi kembali ke fitrah itu artinya kembali kepada format awal. Jadi reformatisasi, kan? Memformat kembali kita itu, mereset kita ke jalan sebelumnya. Sifat ingin beribadah, sifat jujur, ingin berbuat baik itu adalah fitrah. Yang lain-lainnya itu tidak fitrah, suka berbohong, suka menipu, dan lain sebagainya itu. Dan manusia itu senangnya adalah di fitrahnya. Jadi ibarat motor itu fitrah bahan bakarnya itu adalah premium misalnya, atau sejenisnya, bensin dan lain sebagainya itu. Jadi ketika dia pakai sifat dusta, sifat menipu dan sebagainya itu sama saja dengan motornya itu diberi air kan, atau mungkin diberi lulu sehingga kemudian motornya itu jadi rusak. Di orang yang tidak menggunakan fitrahnya itu badannya itu jadi rusak, matanya merah misalnya, bicaranya itu bergetar, tangannya itu gemetaran juga, denyut jantungnya itu tidak karuan, karena seperti motor itu ya mengerti-gerti lagi minyak tanah, kan, lagi air dan lain sebagainya. Nah, jadi itu hakikat dari kembali kepada fitrah. Nah, siapa yang sampai di situ, kan itu pertanyaannya. Siapa yang sampai di situ? Jadi yang diantarkan ke situ tentunya kalau dalam istilah judul tadi itu yang pemenang. Nah, yang pemenangnya itu siapa? Pemenang tentunya kalau dalam lomba orang yang sampai ke finish, bila perlu yang paling awal, kan begitu kan? Yang dia sampai ke tujuan sesuatu, kan itu yang pemenang. Jadi kalau dalam Al-Baqarah 183 disebutkan adalah orang-orang yang bertakwa, ya itulah yang pemenangnya itu. Jadi Lebaran itu, Idul Fitri itu adalah miliknya orang-orang yang takwa. Berarti berhenti setelah Idul Fitri tentu tidak. Takwa di situ bisa sudah berada di jalan takwa atau di level-level takwa, karena takwa itu kan banyak pula levelnya. Makanya itu ittaqullaha haqqa tuqatih, terus mengupdate ketakwaan itu. Nah, di antara bentuk-bentuk ketakwaan itu atau ciri-ciri ketakwaan itulah yang kita temui dalam Al-Quran. Jadi orang-orang seperti itulah nanti yang akan sampai. Kalau kita lihat misalnya dalam Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 misalnya, atau dalam Ali Imran ayat 133 atau 134 sampai 135 itu disebutkan di situ. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman, orang yang sholat, orang yang berinfak, orang yang imannya itu termasuk percaya kepada kitab, pada hari akhirat, begitu dalam awal Al-Baqarah. Atau kalau dalam Ali Imran itu disebutkan orang yang suka berinfak, infiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang suka berinfak, orang punya pengendalian diri yang bagus, orang yang berbuat baik, orang yang cepat sadar kalau diingatkan, walladzina fa'alu idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, dan seterusnya. Jadi ketika dia itu salah diingatkan, dia itu enggak membela diri di situ, enggak defensif dia, tapi dia kembali
langsung ke dalam jalan kebenaran. Jadi sesungguhnya Idul Fitri itu adalah pestanya orang-orang yang seperti tadi itu. Jadi kalau dalam istilah dulu pernah saya gambarkan, ada orang yang wisudanya itu untuk menganggur, kan? Ada yang wisudanya itu untuk disebar ke tempat-tempat yang memang membutuhkannya. Jadi ada orang yang berlebaran itu pura-pura gembira, ada yang lebarannya itu memang betul-betul karena dia sudah sampai di tempat yang diinginkan oleh yang mengantarkannya kepada lebaran itu. Jadi ini mungkin sebagai pengantar diskusi kita. Di bagian akhir dari diskusi pengantar ini saya ingin sebutkan ada salah satu contoh dari seorang sahabat yang di antara ciri bertakwa itu yang memang sudah sangat melekat pada dirinya. Jadi orang-orang seperti inilah salah satunya yang akan menikmati Idul Fitri itu. Jadi kata Abu Hurairah itu pernah suatu ketika Nabi itu dia duduk bersama kawan-kawannya dan didatangi oleh seseorang. Atara julun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni majhudun. Jadi dia datang kepada Rasulullah, dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya dalam keadaan yang sangat lapar. Nabi itu salah satu karakternya dia tidak bisa membiarkan orang kesusahan, kan begitu. Maka fa'arsala ila ba'di nisaihi, dia bawalah orang yang kelaparan tadi itu, dia datang malam-malam kan, dibawa ke rumahnya, dibawa ke salah seorang istrinya. Dia katakan kepada istrinya, hal indaki syai', apakah engkau punya makanan? Istrinya itu berkata begini, la walladzi ba'atsaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak punya makanan. Kita tidak nyimpan makanan di rumah kita, yang ada cuma air. Kata Nabi, kalau air tidak cocok itu, dia lapar. Lanang-lanang saya galang-galang, kan? Kalau air, dia gitu. Akhirnya summa arsala ila ukhra, dibawa ke rumah istrinya yang lain. Nabi kan ada beberapa istrinya. Ya Pak Sikom? Banyak istri Nabi. Nah. Dibawa ke rumah istrinya yang lain. Faqalat misla zalik, yang lain ini juga jawabannya sama. Hatta qulna kulluhunna misla zalik, la walladzi ba'atsaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Sampai kemudian dicari sini, cari sini, cari sini, semuanya itu sama menjawabnya, malam ini kita tidak punya makanan yang disimpan, yang ada cuma air. Akhirnya karena orang ini tidak dapat dikasih makan, Nabi kembali ke masjid. Kemudian faqala, dia tanya kepada sahabat-sahabat yang lain itu, mayyudhifu hadzal laila rahimahullah. Siapa di antara bapak-bapak, saudara-saudara yang mau menjamu makan tamu kita malam ini, rahimahullah, Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Baru saja mendengar tawaran itu, ini yang saya maksud itu, baru saja mendengar tawaran siapa yang mau menjamu orang ini malam ini itu, berdiri faqama rajulun minal ansar. Langsung berdiri salah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Faqala, dia nunjuk tangan, ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Fantalaqa bi ila rali, langsung orang tadi itu dibawa pulang ke rumahnya. Rupanya dia belum ngecek di rumahnya ada makanan atau tidak. Faqala limra'atihi, dia kemudian tanya kepada istrinya, hal indaki syai', apakah ada makanan di rumah? Kata istrinya, la, tidak ada. Illa qutu sibyani, kecuali kalau dikecek ini, ndaknya lah ya do, tapi adonya kok saya sediakan untuk anak-anak. Anak-anak kebetulan alun makan malam kuliah. Jadi sebenarnya tidak ada nasi untuk tamu,
Tapi untuk anak-anak, untuk kita saja tidak lodo kan. Kata Ansor tadi itu, sahabat Ansor itu mengatakan, kalau begitu ada itu. Terus gimana caranya? Jadi katanya, idza dakhala daifuna faqumi ila siraji hatta tutfi'i. Ketika tamu kita itu masuk, engkau padamkan lampu yang ada dekat kita, kemudian fa'arihi anak-anak pula. Kita duduk berpura-pura kita akan makan. Jadi ini duduk loh baduo ada istrinya, yaitu pura-pura akan makan. Sebab nanti kalau dia tidak makan kan enggan pula tamunya itu makan. Wa idza ahwa liyakula, ketika tamu itu sudah siap-siap untuk makan, disuruh duduk di tempat hidangan itu, matikan pula lampunya. Kalau dulu tentu lampu mati didatangi kan. Jadi masuklah tamu itu. Jadi strategi itu tadi diatur ketika tamunya masih di luar. Jadi kalau dalam agama kita itu kalau bertamu itu kan nunggu dulu di luar. Nah, model orang-orang sebagian melondong ke dalam itu. Akhirnya masuk orang tadi itu, jalankanlah strategi itu. Dia duduk berdua, dimatikan. Kalau dulu lampu togok, dimatikan kayaknya. Ketika tamunya sudah siap-siap untuk makan kan, dimatikan pula lampu di situ. Jadi disebutkan dalam hadis itu, mereka semuanya duduk faqadu wa akalat daifu. Yang tuan rumah duduk pura-pura makan saja di kegelapan, sementara tamunya duduk sambil makan sampai habis. Falamma asbaha ghadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika besok pagi subuh ketemu dengan Nabi, faqala Nabi kemudian mengatakan kepada dua orang suami istri itu, kepada suaminya, ajiballahu min sani'ikuma bidaifikum al-lailah. Allah takjub, Allah salut kepada apa yang kamu lakukan tadi malam kepada kepada tamumu itu. Jadi Allah saja yang maha pemurah itu salut dengan apa yang kamu lakukan tadi malam. Nah, yang mau kita kaitkan dengan bahasan kita ini, ketika sudah sampai kepada yang seperti itu akan lebih nikmat lagi. Hari-hari besar seperti Idul Fitri ini. Dia sudah mendarah daging bagi dia, sekalipun akan bagi orang lain sulit itu dilakukan, tapi bagi dia sudah mudah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, daya imannya itu, apa yang orang lain tidak nampak, bagi dia nampak. Biarlah malam kini tidak makan seketek, tapi Allah menyediakan balasan yang banyak. Biarlah anak-anaknya malam itu tidak ikut makan, sebab biasanya anak-anaknya itu kalau diberi makan, boleh, kalau tidak juga boleh kan. Nah, jadi begitu. Jadi bagi dia, ketika itu anak-anaknya fa'alilihim bisyai', saya tinggal tadi redaksinya itu. Jadi anaknya tadi itu kata suaminya, sibukkan saja mereka dengan mainan, nanti lupa dia makan. Sehingga makannya itu bisa dikasih ke tamu. Begitu juga dalam masalah salat, begitu juga dalam masalah-masalah lain. Jadi orang-orang yang ajaran Ramadan ini sudah begitu melekat pada dirinya, sehingga dia lebih mengutamakan itu dari yang lain, maka kemudian dia akan semakin memacinya di hari Idul Fitri itu. Jadi tidak sekedar perayaan, tidak sekedar hari besar, yang dalam kondisi sekarang mungkin dia sedih kan, tidak bisa ke mahkamah. Padahal substansi Lebaran itu bukan begitu. Jadi inilah sebagai pengantar diskusi kita. Saya kembalikan kepada sahabat karib saya, Pak Sekum, yang sudah lama tidak ketemu. Saya akhiri untuk sementara dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.